saya sudah berada bersama dengan pemerintah Kecamatan Amarasi. Dan sebentar Bapak akan memperkenalkan nama dan juga status ya sebagai apa di pemerintah kecamatan. Di kesempatan ini akan menanggapi terkait dengan permasalahan yang terjadi di Desa Apren, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Silakan, Pak. Ya, baik, terima kasih Suara Harapan. Sebelum saya menyampaikan tanggapan terkait dengan permasalahan kami di Desa Apren, saya juga ingin memperkenalkan diri dulu. Saya nama Januar Modok, kalau jabatan di kantor Kecamatan Amarasi sebagai sekretaris camat. Sekretaris camat, kebetulan kami posisi camat ada lowong karena Pak Camat sudah pensiun terhitung 1 Maret 2024, dan dengan seizin Pak PLT Camat mungkin saya dapat menyampaikan beberapa hal terkait dengan persoalan yang terjadi di Desa Apren. Mungkin pemirsa sudah mengetahui melalui media sosial maupun lewat informasi dari BPD dan juga masyarakat sudah sampai di kabupaten. Mungkin masalah yang ada 3 hal. Ada 3 hal. Yang pertama itu masalah dengan tunggakan persoalan dana desa ya, yang senilai 120 juta. Saya paham, saya yakin masyarakat sudah mengetahui itu dari media juga dan juga dari penyampaian oleh BPD dan juga pemerintah desa. 120 juta yang saya dapat katakan bahwa disalahgunakan, tidak lagi diduga. Karena mantan kaur keuangan yang lama, sebagai bendahara, dia sudah mengakui bahwa dia sudah salah gunakan, dia sudah memakai uang yang senilai 120 juta untuk pengadaan sapi itu. Sehingga saya bisa bertanggung jawab itu memang karena dia sudah mengakui, berarti kita sudah pasti bahwa dia sudah menyalahgunakan kewenangannya sebagai kaur keuangan waktu itu dan juga sebagai bendahara. Jadi persoalan ini ketika BPD menyampaikan lewat surat ya sudah sampai di IRDA, Dinas PMD dan kami juga kecamatan. Kami pada bulan Desember, pertengahan Desember sebelum Natal kami sudah undang pihak mantan kaur keuangan yang sekarang dia sudah kaur perencanaan dan juga kepala desa dan ketua BPD. Kami melakukan rapat klarifikasi di kecamatan untuk menyangkut yang masalah pertama ini, sehingga dalam pertemuan itu dia mengakui seperti yang saya sampaikan tadi, mengakui dan meminta waktu untuk mengembalikan uang tersebut, uang senilai 110 juta, sehingga kami melihat di kecamatan dia ada niat baik, dia mengaku dengan jujur dan juga ada niat baik, sehingga sewaktu itu saya sampaikan bahwa kami kasih waktu hanya sampai 30 Desember karena tahun anggaran kita berakhir 31 Desember. Sehingga kalau minta waktu tolong diselesaikan dalam waktu secepatnya, uang ini dikembalikan karena pihak ketiga sudah menyelesaikan tanggung jawabnya, yaitu pengadaan sapi sudah diserahkan ke pemerintah desa sehingga harus dibayarkan. Dan sudah lewat tanggal 31 Desember, beberapa hari lalu saya sudah bersurat ke Pak Desa untuk menyampaikan perkembangan menyangkut dengan kesanggupan dia itu sampai 31 Desember itu sejauh mana. Tapi Pak Desa juga belum ada informasi kepada kami apakah pihak kaur keuangan sudah menyelesaikan tunggakannya atau belum. Tetapi secara lisan dari suratnya belum balas, tetapi secara lisan saya sudah dapat informasi dari Pak Desa bahwa dia belum menyelesaikan yang uang senilai 120 juta. Sehingga dalam waktu dekat kami akan berupaya untuk bisa pendekatan lagi, apakah kami undang dia ke kecamatan atau kami bisa turun ke sana untuk bagaimana dengan kondisi ini. Untuk masalah yang pertama menyangkut dengan uang 120 juta, yang kedua masalah PBB. Pajak ya? PBB P2 pajak itu memang dia sudah terbawa dari pemerintahan kepala desa yang lama. Bukan Pak Desa yang baru, tapi sudah terbawa dari pemerintahan kepala desa yang lama, dan waktu serah terima kepala desa juga itu juga diangkat oleh masyarakat. Tolong diselesaikan dulu baru bisa ada serah terima. Waktu itu kebetulan saya juga hadir. Saya bilang ini kan untuk serah terima ini dia harus jalan. Masalah yang terjadi di pemerintahan kepala desa yang lama tetap dia tidak bisa hilang.
akan tetap menjadi tanggung jawab. Jadi waktu itu dalam pertemuan itu kami juga pernah ini, jadi menurut informasi dari versi kepala dusun yang menagih di masyarakat, masyarakat setor ke dusun, kepala dusun dari catatan yang ada di buku katanya sudah serahkan ke pihak pemerintah desa untuk dilanjutkan ke kabupaten. Dan juga dari pemerintah desa waktu itu, Pak Desa, mantan desa, katanya saya terima nilai uang hanya sekian. Jadi perbedaannya itu yang memang butuh klarifikasi. Iya, butuh luruskan, butuh luruskan. Yang ketiga, terkait dengan BUMDes. BUMDes, oh ya, terkait dengan BUMDes, memang BUMDes bukan saja APREN sesuai pengamatan kami, tapi memang untuk semua desa itu belum berjalan normal. Sehingga termasuk salah satu APREN itu memang waktu lalu itu, karena saya masuk di Amerasi 2021 saya masuk di kantor Camat Amerasi, dan itu penyertaan modal itu dari tahun sebelum itu. Dia sudah tidak salah 100 lebih juta. Tidak salah 100 lebih juta untuk desa APREN sesuai dengan catatan yang ada di kami di kecamatan. Dan waktu itu direktur BUMDesnya tahun kemarin tidak salah dia sudah mengundurkan diri, kan dia calon kepala dusun tidak salah, sehingga dia sudah mengundurkan diri. Tapi sebelum mengundurkan diri, waktu itu arahan kami di kecamatan maupun desa, dia harus membuat laporan pertanggungjawaban dulu, sehingga setelah persoalan muncul, saya juga coba cek di teman-teman pendamping kecamatan, pendamping desa, mereka sudah berupaya untuk ke desa itu 2 kali. Kan kami terus berkoordinasi dengan teman-teman pendamping, mereka kan damping secara teknis. Sehingga kami terus berkoordinasi, dan mereka sudah ke sana 2 kali, tapi memang belum bertemu dengan pengurus secara lengkap. Pertemuan pertama katanya hanya direktur, setelah pertemuan berikut hanya dengan anggota, yang lain tidak hadir karena berhalangan. Sehingga kami tetap koordinasi untuk paling dalam waktu dekat kami akan berupaya untuk ke desa APREN, dan juga terus berencana akan ke dinas PMD secara ini teknis. Dinas PMD memberikan mohon pertimbangan juga, dan juga karena surat dari BPD kan sudah sampai inspektorat, kami juga mengharapkan masalah turun untuk kalau kita mengharapkan hasil audit yang bagus, maka rekomendasi itu pasti jelas. Itu juga harapan kami, pemerintah kecamatan seperti itu. Tapi kami di kecamatan terus akan lakukan koordinasi. Koordinasi. Baik, pemirsa, kita telah mendengar mewakili pemerintah Kecamatan Amerasi sebenarnya tidak tinggal diam. Teman-teman yang ada di pemerintah kecamatan juga sudah follow up maksimal. Namun problem ini perlu atensi dari PMD, Inspektorat Daerah, untuk turun dan menyelesaikan sehingga roda pelayanan terhadap masyarakat yang ada di desa APREN boleh dapat kembali berjalan dengan baik, dan masyarakat boleh dapat menikmati berkat-berkat yang didatangkan melalui pemerintah itu. Terima kasih Bapak Sekcam. Tuhan memberkati Bapak Sekcam. Terima kasih juga Suara Harapan dan karya Bapak.